Halo gengs, jumpa lagi bersama Windopedia. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa di beberapa negara polisi itu justru dihormati, bukan ditakuti? Karena sejatinya polisi jadi pelindung untuk rakyat. Tapi di banyak negara kenyataannya justru bikin deg-degan. Nah, di video ini kita akan bahas 6 negara dengan reputasi kepolisian paling bersih, paling jujur, dan humanis. Kita urutkan dari yang terbaik. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mari dukung Windopedia untuk terus membagikan pengetahuan dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Yang pertama ada di Finlandia. Negara ini selalu masuk top list negara paling jujur di dunia, termasuk juga integritas kepolisiannya. Di sini, polisi dikenal ramah, terbuka, dan sangat dipercaya rakyatnya. Gak heran, survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari 90% warga percaya polisi akan bersikap adil. Mereka dilatih untuk mencegah konflik, bukan memaksa kekuasaan. Bahkan, pelanggaran kecil ditangani dengan dialog. Skandal korupsi di tubuh polisi hampir gak pernah terdengar. Itulah kenapa Finlandia layak disebut pemimpin dalam integritas kepolisian. Yang kedua adalah Norwegia. Ya, di sini polisi nggak cuma jadi penegak hukum, tapi juga pendidik dan penjaga komunitas. Mereka lebih fokus pada preventive policing, yaitu mencegah kejahatan lewat edukasi dan kehadiran aktif di lingkungan. Di sini, kekerasan sangat-sangat dihindari. Bahkan penggunaan senjata api sangat dibatasi. Polisi juga sering terlibat dalam forum warga, ngobrol santai bareng masyarakat. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari kepercayaan pada politikus atau pengusaha. Yang ketiga adalah Denmark, yang punya sistem hukum dan kepolisian yang sangat transparan dan terbuka terhadap kritik. Jika ada keluhan, warga bisa langsung lapor ke badan independen. Dan yang hebat, laporan itu diproses sangat cepat dan serius. Polisi di Denmark dikenal tepat waktu, bersikap adil, dan sangat menghargai hak asasi manusia. Mereka juga dilatih untuk paham isu psikologi sosial dan budaya, supaya bisa menangani kasus dengan empati. Yang keempat datang dari kepolisian Selandia Baru. Polisi di sini tidak membawa senjata api secara rutin. Hal ini karena mereka percaya kekuasaan bukan soal senjata, melainkan soal kepercayaan dan dialog. Ini membuat warga nggak merasa takut saat berinteraksi dengan polisi. Bahkan banyak anak kecil bercita-cita jadi polisi karena mengidolakan mereka. Integritas dijaga dengan sistem audit yang kuat dan pelatihan yang rutin soal etika dan hak asasi manusia. Ada masalah, polisi wajib minta maaf secara publik. Itulah budaya mereka. Yang kelima adalah Islandia. Hampir nggak pernah terdengar ada kasus yang mencoreng nama baik instansi polisi. Bahkan dalam sejarah modern mereka, kasus polisi menembak warga hanya terjadi sekali. Polisi di sana jarang terlihat memamerkan kekuasaan. Mereka malah lebih sering menjadi bagian dari komunitas, ikut bersih-bersih lingkungan, atau jadi pembicara di sekolah. Integritas mereka terjaga karena penempatan polisi tidak sembarangan dan pengawasan dilakukan lintas lembaga. Yang terakhir ada Kanada. Ya, negara ini memang punya kepolisian yang profesional dan terlatih. Tapi negara ini juga menghadapi kritik,
terutama soal diskriminasi terhadap warga kulit berwarna dan masyarakat adat. Meskipun begitu, respon pemerintah dan kepolisian cukup cepat dalam merespon isu tersebut. Polisi Kanada juga punya sistem pelaporan publik yang baik dan media bebas mengkritik. Mereka tetap dianggap salah satu yang terbaik di dunia, meski masih ada ruang perbaikan. Dari Finlandia sampai Kanada, satu hal yang sama dari polisi-polisi ini adalah mereka dipercaya karena mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan. Integritas polisi bukan soal seragam atau senjata, melainkan soal niat melindungi dan melayani dengan ketulusan hati. Gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you!